Ya, baik semuanya. Cukup jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, baik. Sudah muncul ya screen-nya? Oke, jadi baik di sini nanti kita break dulu ya setelah azan Isya. Jadi saya ingin review dulu ya dari pengerjaan awal sampai akhir. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang beberapa step tambahan ya yang telah rekan-rekan lakukan. Jadi kalau di awal rekan-rekan telah menyiapkan layout arsitek. Sudah selesai. Lalu kedua, rekan-rekan membuat preliminary design. Ya, ini juga sudah dilakukan. Lalu rekan-rekan melanjutkan kepada modeling struktur, di mana ini terbagi menjadi memodelkan baik dari penampang, ya, material, lalu beban, kombinasi beban, ya. Di sini udah include beban SDL, beban DL, beban LL, beban gempa, dan beban-beban lainnya. Ini juga sudah. Terus terakhir, rekan-rekan sudah dikasih tugas, ya, sudah dikasih tugas untuk membuat atau melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan struktur, ya, struktur berupa pertama memeriksa node shape dan juga partisipasi massa. Ini sudah ya. Walaupun saya lihat masih belum semuanya oke. Nanti kita bahas sedikit lagi. Nah, sekarang akan kita lanjutkan lagi masih ke dalam pemeriksaan struktur ya. Tetapi poin yang baru yaitu kita ingin memeriksa skala faktor gempa. Ya, skala faktor gempa. Nah, pada skala faktor gempa ini banyak sekali ya cakupannya. Kita harus membandingkan terlebih dahulu, pertama, antara gaya geser gempa, ya, gaya geser gempa pada gempa statik dibandingkan dengan gempa dinamik. Maksudnya apa? Maksudnya nanti rekan-rekan akan membuat dua model, ya. Jadi ini model pertama dengan input gempa statik, lalu dibuat model kedua gempa dinamik, lalu akan kita bandingkan nanti menjadi model ketiga, di mana model ketiga ini harus memenuhi persyaratan bahwa gaya gempa pada gempa statik ini minimal harus 85% gempa statik yang kita gunakan untuk perencanaan gempa dinamik. Ya, detailnya nanti kita bahas, insya Allah. Jadi, endingnya apa? Endingnya, kita akan menggunakan gaya gempa dinamik ini sebagai untuk perencanaan, ya, perencanaan strukturnya. Oke, ya. Jadi sekarang kita akan target menyelesaikan pembahasan perhitungan skala faktor gempa. Nah, sambil saya
screenshot ya, nanti saya masukkan ke slide. Print screen. Saya copy. Oke ya, nanti saya share slide-nya. Oke, sekarang kita cek dulu tentang mode shape-nya. Masih banyak yang belum mengerti ya cara pembuatan mode shape dan pemeriksaan partisipasi massa. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada mode shape ini, dia harus memenuhi atau kita tinjau dari 3 mode shape-nya, mode 1, mode 2, dan mode 3-nya. Ya. Pastikan pada mode 1 dia harus translasi, mode 2 translasi, dan mode 3 dia rotasi. Ya, yang di sini ya. Jadi kita memeriksa mode 1, dia harus translasi, mode 1 harus translasi, mode 2 juga harus translasi, baru yang mode ketiga ini rotasi. Ya, indikatornya dengan memeriksa perbandingan nilai UX-nya dengan nilai UY-nya. Kalau dia dominan di salah satu sisi atau di UX-nya yang besar, di sini 72 banding 2, otomatis dia akan dominan pergerakan ke arah X. Ya, pergerakan ke arah X seperti ini. Kita cek. Kita ambil, pilih mode 1 ya. Oke. Oke ya. Dia bergerak translasi untuk mode satunya. Lalu kita cek mode yang kedua. Yang mode kedua di sini 2 dibanding dengan 63, 2% banding dengan 63%. Dia sudah terpenuhi juga kebutuhan translasinya, ya. Nanti akan pergerakan ke arah UY. Kita cek lagi. Pindah ke mode 2. Kita start animation lagi. Ya, dia sudah pergerakannya translasi juga. Artinya sudah oke. Lalu untuk mode yang ketiga, dia harus rotasi. Itu tergambar dari perpindahan yang terjadi tidak jauh berbeda. Dia hanya 1% dengan 0, sekian persen. Ya, kecil ya nilainya. Dia otomatis akan terjadi rotasi ya. Kita cek lagi di mode yang ketiga. Ya sudah ya, bergerak rotasi seperti ini. Artinya model ini sudah oke. Itu untuk yang pertama. Lalu indikator kedua, kita harus memeriksa juga partisipasi massa pada model struktur yang telah kita buat ini. Di mana pada persyaratan SIN terbaru ini, nilai partisipasi massa harus mendekati 100%. Ya. Jadi nilainya harus 100%. Ya. Jadi ini nilainya harus 100%. Kalau dulu
lebih ya dari 90%. Oke. Nanti kita lihat nilainya dari akumulasi nilai UX dan nilai UY ya. Akumulasi dari UX ya, dan juga akumulasi dari UY-nya. Dia diusahakan mendekati 100%. Saya screenshot dulu. Ya, print screen. Kita lihat dari akumulasi ya di bawah di sini UX. Ya, ini saya masih belum oke. 88%, tapi ini udah sulit sekali ya saya menambah untuk mendekati 100% ya. 88 dengan 87. Lihat di sini ya. Atau bisa kita lihat di sini. Di sum UX UY-nya ya. 88 dengan 87. Ya, seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan tolong ditinjau lagi ya output tabelnya. Bisa kita lihat outputnya dari display, show tables, analysis, lalu pilih results, model results, pilih MPMR ya, lalu oke. Ya, muncul seperti ini. Kita seleksi, klik kanan, copy ya, kita tambah tab baru ya, tinggal kita paste ya. Ya, seperti ini. Oke, ini baru 82 dengan 81%. Gimana caranya untuk memperbaiki mode shape ini dan juga menambah atau meningkatkan nilai partisipasi massa? Jadi kita tinjau dulu ya cara memperbaiki mode shape ini. Artinya rekan-rekan harus mencoba mencari perletakan firewall-nya atau kolom yang terbaik. Misalkan model saya seperti ini, nanti rekan-rekan melakukan perbaikan, misalkan mau menambah firewall di sini, ya, nambah firewall, ya, bebas saja, seperti itu. Jadi untuk memperbaiki mode shape, pertama bisa dengan menambah firewall ya, tambah firewall, atau bisa juga perbesar ukuran firewall-nya, atau ubah posisi firewall ya. Biasanya kita ambil ke sumbu lemah ya. Ini karena model saya memanjang seperti arah X, umumnya akan kita terapkan posisi firewall-nya ke arah Y, seperti ini firewall-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan menambah kita firewall di sumbu X seperti ini akan mempengaruhi mode shape juga. Ya, cara lain juga bisa menambah kolom ya, atau perbesar kolom, atau ubah posisi kolom ya. Itu yang akan membantu kita dalam mencari mode shape-nya ya. Sekarang mau nambah kolom di sini ya, bisa saja. Itu cara untuk menambah atau memperbaiki mode shape. Lalu yang kedua, saya save dulu, print screen. Berikutnya cara untuk memperbaiki partisipasi massa ya. Untuk memperbaiki partisipasi massa bisa kita tambah mode-nya. Untuk memperbaiki partisipasi massa ini bisa kita tambah mode-nya ya. Umumnya untuk jumlah maksimal mode ya,
maksimal mode ya bisa 3 kali dari jumlah lantai ya. Saya agak lupa 3 kali atau 5 kali ya dari jumlah lantai. Di sini misalkan saya ada jumlah lantainya ini 9 lantai. Jadi maksimum mode-nya bisa 27 mode atau bisa 45 mode. Cara menambahnya gimana? Kita coba ya. Saya save as dulu. Karena ini udah di running ya, nanti malah menunggu lama. Kita buat cek mode, save. Oke, caranya di sini define, pilih di model case ya, define model case. Ya, model case. Lalu kita modify ya, eigennya ini kita modify lt print screen. Ya, lalu kita modify. Nah, di sini ya kita edit saja jumlah mode yang akan kita implementasikan berapa atau kita terapkan berapa. Ataukah mau 27 ya. Atau bisa juga nanti 45 ya, tergantung kebutuhan rekan-rekan ya. Jadi ini akan sangat membantu untuk menambah nilai partisipasi masanya. Oke, ini udah sempat saya jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Pengaruh atau fungsi mod tersendiri itu buat bangunannya itu apa, Pak? Ya, jadi kita memastikan agar masanya ini tertransfer secara merata ya, secara penuh pada model kita ini. Artinya kalau hanya 80% jadi hilang 20% yang tidak terdistribusi pada struktur atau model struktur yang kita buat ini. Ya, sederhananya seperti itu. Yang lain? Pak, kalau misalkan partisipasi masanya itu 0,99 itu udah dikategorikan 100 atau belum, Pak ya? Udah. Kalau udah 0,99 atau 99% itu udah cukup ya. Tapi kalau untuk meningkatkan lagi coba ditambah mode-nya ya Mbak ya, selama masih masuk dari batasan jumlah maksimum mode-nya. Itu saya udah 75 Pak mode-nya. Kemarin saya naikin 150 tetap segitu juga, jadi saya bingung. Udah besar sekali ya, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi kita batasi 3 kali dari jumlah lantai atau 5 kali ya. Oke, itu udah cukup kok, udah oke kok. Oh, saya lupa ya, belum saya share untuk kehadirannya. Terus Pak, saya mau nanya lagi. Silakan. Kalau misalkan overstrength nih Pak, itu kenapa ya udah apa namanya kayak pembebanannya itu udah bener dimasukin gitu loh Pak? Overstrength apa? Kan kita belum ada desain elemen strukturnya. Ya kan? Udah coba-coba run design ya? Kenapa Pak? Udah dicoba run design? Udah sih, cuma nyoba doang. Oh, coba aja. Iya. Jadi artinya kapasitasnya masih melebihi dari kapasitas izin. Itu masih belum ya. Jadi untuk masuk ke step itu, kita harus menerapkan nanti desain kita, ya desain kita nanti sudah menggunakan scale faktor gempa 50% statik, itu sudah diterapkan pada gaya gempa dinamik kita. Oke.
Tadi belum saya screenshot ya. Define modal case. Nah, di sini ya. Print screen. Oke, kita break dulu ya, Sobat Isya. Nanti kita lanjut lagi jam 19.30, oke? Oke, Pak. Oke. Pak. Nggak usah keluar, nanti lama lagi joinnya. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan kembali. Saya share dulu screen-nya. Entire screen. Pilih screen-nya. Oke. Sudah muncul belum screen saya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya share lagi ya. Link kehadiran di pertemuan 8. Kita ada 2 kali isi kehadiran ya. Pertemuan 8 dan pertemuan ke-9. Ini masih yang pertemuan 8 ya. Oke, jadi tadi kita udah selesai ya membahas bagaimana cara memenuhi kebutuhan pemeriksaan struktur untuk mode shape dan juga partisipasi masanya. Sekarang akan coba kita bahas ya bersama bagaimana cara menghitung skala vektor gempa ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus membuat beberapa model. Model pertama adalah kita buat input terhadap gempa statik. Model kedua, kita input terhadap gaya gempa dinamik. Lalu kita akan membandingkan nanti, ya, membandingkan keduanya. Jadi nanti kita akan merencanakan struktur pada gaya gempa dinamik. Ya. Persyaratannya harus terpenuhi 85% dari gaya gempa statiknya. Seperti itu. Nah, untuk membuat model pertama ini ya atau gempa statik, kita save dulu ya. Kita save as dulu. Dibiasakan kita selalu melakukan save as ya, save as untuk masing-masing modelnya. Ini untuk model gempa statik reguler ya, kelas reguler. Save. Nah, di sini pertama kita harus mempersiapkan terlebih dahulu beberapa data ya. Di sini diantaranya adalah kita harus memeriksa terlebih dahulu beberapa batasan dari nilai periodenya. Pertama, kita harus menghitung nilai periode minimum dan juga periode maksimumnya. Oke, tetapi sebelum itu kita harus memeriksa terlebih dahulu beberapa koefisien yang akan kita gunakan. Ini bisa dilihat ya di SNI gempa. Di antaranya kita membutuhkan nilai ya koefisien CU ya, koefisien CU. Lalu parameter nilai CT dan juga nilai X. Ini bisa rekan-rekan tinjau di SNI gempa. Nah, pertama untuk nilai CU ini kita harus cek dari nilai parameter spektrum atau spektra desainnya, dicek pada SD1-nya. Ini sudah kita dapatkan datanya di Puskim gempa ya, Puskim gempa. Jadi untuk model saya ini karena saya ambil gempa di Timika dan kondisi tanahnya adalah lunak, ini saya dapatkan nilai SD1-nya sama dengan
0,96 ya, 0,96. Lalu kita masuk lagi ke tabel yang tadi. Oke, 0,96. Model saya SD1-nya sama dengan 0,96. Otomatis nilainya berapa? 0,96? Lebih dari 0,4, ya enggak? Lebih dari 0,4. Sehingga nanti kita gunakan nilai koefisien CU kita sebesar 1,4. Ya, itu untuk nilai CU-nya. Lalu kita rekap di sini, CU sama dengan 1,4. Nanti tolong ya dibuat ya Excel-nya seperti ini. Nah, ada yang join. Ya, itu untuk nilai CU. Ada pertanyaan? Izin saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya kita ingin mencari nilai parameter CT dan juga X. Di sini tergantung kepada tipe struktur yang kita gunakan. Ya. Tipe struktur yang kita gunakan. Nah, model kita ini ya. Yang model yang saya buat ini adalah kombinasi antara frame ya, antara frame dan juga shear wall, atau yang sering kita kenal dengan tipe strukturnya dual system. Ya, dual system. Untuk tipe struktur dual system, ya, dual system bisa kita gunakan yang poin yang ke 5 ini, ya, sehingga kita dapatkan nanti nilai CT-nya sama dengan 0,0488, nilai X-nya 0,75. Sepertinya kita semua menggunakan yang nomor 5 ya, karena kombinasi antara ya, antara frame dan juga shear wall. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Halo? Lanjut Pak. Oke, dijawab ya. Saya khawatir nggak terdengar suara saya. Ini saya copy ya. Nanti saya share slide-nya. Oke. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 3 nilai ya. Ada CU, CT, dan juga X. Nilai ini nanti kita rekap ya. Rekap. Buat tab baru, nggak apa-apa. Nilai ya. CT, X, dan CU. Ya, seperti itu. Lalu, di sini kita ingin menghitung ya nilai periode di 2 arah, rekan-rekan. Ya, di 2 arah. Ini saya buat ini untuk arah X ya. Yang ini arah Y. Arah X dan arah Y. Ini tergantung dari output dari mode shape yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ini yang mode 1, ini adalah UX ya. Jadi dia arah X. Jadi saya masukkan ke input yang di sini. Lalu untuk mode 2, dia arah UY. Jadi saya inputkan di poin ini. Oke, paham ya? Lalu tambahan, kita inputkan nilai ketinggian ya. Nilai tinggi bangunan kita. Ini adalah H dari struktur kita. Ini model saya tingginya 32,2 meter. Oke. Jadi ini adalah 4 data yang kita butuhkan untuk mencari nilai periode. Ya. Periode. Oke. Pertama, kita cek dulu untuk mencari nilai periode minimum ya di arah X yang ini. Ini persamaannya adalah
nilai CT ya, CT dikali H pangkat X. Jadi ini sama dengan 0,0488 dikali H kita 32,2 dikali X kita 0,75 ya. Dapat hasilnya 0,66 ya. Coba kita cek kalkulator. Nol koma 0488 dikali 32,2 pangkat 0,75 ya, dapatnya 0,659 atau dibulatkan jadi 0,66. Oke ya, sampai sini paham? Oke, alhamdulillah kita dapat T-minnya 0,66 ya, yang arah X. Lalu kita ingin memeriksa berapa nilai periode maksimum ya, periode maksimum atau T max-nya arah X. Ini pertama adalah CU dikali TA minimum yang telah kita dapatkan sebelumnya. CU-nya 1,4 dikali dengan 0,66 ya, kita dapat 0,924 ya. Lalu kita bandingkan dengan periode yang kita dapatkan dari model di ITEPS kita. Ini saya dapatnya 1,199. Dapat dari mana? Dapat dari output kita sebelumnya. Yang ini ya, 1,99. Ini dia buatkan 1,199 dari mode 1 ini. Ya. 1,199. Ya, 1,199. Jadi kita dapat dari T ITEPS kita ya arah X 1,199. Nah, jadi kita memiliki 3 nilai ya. 3 nilai, ada T min, T max, dan T dari model ITEPS kita. Nah, diketahui rekan-rekan semua bahwa nilai periode minimum ya yang kita terapkan adalah 0,66. Dan sebesar-besarnya periode adalah yang kita gunakan adalah 0,924. Sedangkan di model kita dapatnya 1,199. Artinya nilai ya T ITEPS kita ini lebih besar daripada T maksimum. Kalau seperti ini kita menggunakan ya pakai nilai T max ya untuk diterapkan ke model gempa statik kita. Paham sampai sini? Halo? Paham ya? Dapat 0,924. Ini yang kita pakai. Yang kita pakai untuk gempa statik kita yang arah X. Berikutnya kita cek lagi di arah Y ya. Arah Y. Selama inputnya sama, ya otomatis batasan nilai T-min-nya sama, T-max-nya sama. Yang membedakan adalah nilai periode dari model ITEPS kita. Dia 0,948. Ini didapat dari mode kedua kita. Karena apa? Karena di model kita ini, ya mode 2, dia bergerak translasi ke arah Y, ya.
sehingga kita gunakan nilai periodenya sebesar 0,95 atau 0,947 ya. 0,947 atau 948. Paham ya? Lalu kita cek lagi, bandingkan dengan nilai T maksimumnya. Ternyata masih lebih besar T atau periode ITEPS-nya. Kita gunakan lagi nilai T maksimum ya. Kita pakai nilai ya. Pakai T maksimum lagi untuk digunakan pada gempa statik arah Y ya. Nanti ini kita gunakan lagi ya untuk mencari perhitungan koefisien respon seismiknya ya. Sampai sini silakan, ada pertanyaan? Saya save dulu full screen. Kalau misalkan T etapsnya lebih kecil dari T maxnya gimana Pak? Kalau misalkan T etaps lebih kecil dari T maxnya. Oke. Saya save dulu ya sebentar. Jadi misalkan tadi misalkan ini kita dapatnya misalkan si etaps ini 0,75 ya. Contoh ya. Kita dapatkan 0,75 di mana nanti T etaps-nya lebih kecil daripada T maksimum ya. Jadi dan dia nilainya lebih besar daripada T minimum. Kalau seperti ini, nilai yang kita pakai nanti adalah yang T dari ITEPS. Oke? Kalau misalkan lagi, nanggung ya, lagi. Kita dapatnya dari T ITEPS kita 0,55. Karena saking kakunya ya. Ini karena saking kaku sekali struktur kita. Di mana nanti kondisinya adalah nilai T ITEPS kita lebih kecil daripada T minimum, ya kan? Kalau seperti ini, nilai yang kita pakai nanti adalah nilai yang T minimum, seperti itu. Ya, jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga. Oke, ya. Bagus. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya share juga ya nanti. Save. Nah, dari sini kesimpulannya, kita sudah mendapatkan nilai periode yang kita gunakan. Ya, nilai periode yang kita gunakan. Setelah kita mendapatkan nilai periode, kita berikutnya melakukan perhitungan untuk mencari nilai koefisien respon seismik, ya. Koefisien respon seismik. Ini yang arah X, ini arah Y. Konsisten ya dari atas. Lalu kita membutuhkan beberapa input data. Ini diambil dari data Puskim ya. Ini diambil dari data Puskim. Nilai SDS-nya, SD1, S1 ini sudah ada semuanya. Lalu ini kita gunakan nilai rho 1,3. Nah, di sini kita pilih nilai R-nya. R ini tergantung kepada tipe atau sistem struktur yang kita gunakan, ya. Karena kita menggunakan frame plus shear wall, ya, atau dua sistem, nilai R-nya adalah 7. Ini bisa dicek dari SNI gempa ya, sama dengan 7. Ya,
Ini ya, yang nomor 3 ya. Penyelesaian beton bertulang khusus sistem ganda dengan rangka pemikul momen khusus ya. Kita gunakan yang nomor 7 nih, mendapatkan nilai R-nya. Oke. Kita gunakan nomor 7 sebesar 7 R-nya. Lalu berikutnya adalah I ya. Untuk nilai I, rekan-rekan, nilai I ini adalah nilai dari faktor keutamaannya. Nilai faktor keutamaan ini juga ada di SN gempa. Karena saya sebagai hotel ya, fungsi dari gedung yang saya desain ini, gunakan nilai I-nya sama dengan 1. Nanti akan berbeda jika kita merencanakan rumah sakit atau fungsi-fungsi lainnya. Oke, sampai sini paham untuk input datanya? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Insya Allah Bapak. Oke, baik. Nah, di sini baru bisa kita cari nilai koefisien respon seismiknya. Ini juga konsepnya sama ya. Ada nilai aktualnya ya, CS-nya, CS max dan CS min. Yang CS ini adalah persamaannya SDS kali I bagi R. SDS-nya tadi 0,9 dikali I-nya 1 dibagi R 7. Dapatnya 0,129 ya. Lalu untuk CS max-nya SD1 udah dapat 0,96 dikali 1 dibagi T-nya. Nah, ini yang jadi poin kita. Ya. T-nya. T ini kita gunakan dari nilai T yang telah kita dapatkan sebelumnya. Ya. Sini. Jadi kalau arah Y nanti juga sama seperti itu. Ya. Lalu dibagi 0,924 dikali R. R-nya 7. Ya, dapat 0,149. Lalu CS min juga bisa dihitung ya dari persamaan ini. Dapatnya 0,043. Dari nilai ini ya, kita memiliki kondisi seperti ini. CS min, CS, lalu CS max. CS kita 0,129. Dia lebih kecil daripada 0,149. Yang minimumnya adalah 0,043. Ya, kita gunakan nilai CS-nya yang ini. 0,129. Ya. Ini juga sama ya untuk yang di arah Y. Terakhir, kita mencari nilai eksponen periode struktur. Ya. Karena apa? Karena dua nilai ini akan kita inputkan ke input beban statik kita, ya. Ke input beban statik kita. Jadi nanti saya jabarkan dulu ya. Jadi nanti untuk nilai K ini, ya, nilai K dia ada beberapa kondisi ya, dimana dia tergantung kepada nilai T-nya, ya, nilai T atau periodenya, dimana ada 3 kondisi, rekan-rekan semua. Ya, pertama, bahwa ya, jika T kurang dari 0, ada masalah. Ya, kondisi pertama, jika nilai T-nya kurang dari 0,5, maka nilai K kita sama dengan 1. Itu kondisi pertama.
Lalu kondisi kedua, ya, jika nilai T kita lebih dari 2,5, kita gunakan nilai K kita sama dengan 2. Yang terakhir, dan jika tidak keduanya ya, kita gunakan dari perhitungan K sama dengan 1 ditambah T min, sorry ada masalah lagi. Ya, jika tidak keduanya, kita gunakan dari perhitungan K sama dengan 1 ditambah T min 0,5 dibagi dengan 2. Nilai periode kita berapa? Di arah X. Halo? Yang ini ya? 0,924. Kira-kira yang mana? Masuk yang ke 1, 2, atau ketiga? Ketiga, Pak. Ketiga ya, bagus. Jadi, karena nilai T kita sama dengan 0,924, nanti tolong ditinjau ya di arah X ini dan juga di arah Y ini. Karena nilai 0,924 artinya dia lebih dari 0,5 dan kurang dari 2,5. Kita gunakan yang ketiga. Jadi kita hitung bahwa dapat K-nya sama dengan 1 ditambah 0,924 min 0,5 bagi 2. Ya, dapatnya kita pakai aja ya hasilnya langsung. 1,212. Jadi kesimpulannya nanti 0,924. gimana? Berapa dapatnya? Mungkin karena ada perbedaan pembulatan ya. Ya, kita pakai ya. 1,212 seperti itu. Saya 1. gimana? Ini saya oke. Ya, kesimpulannya rekan-rekan, kita mendapatkan ya, kesimpulannya kita mendapatkan untuk input model 1 kita yang ini ya, saya buka lagi. Di model pertama kita ini ya, model pertama ini ya, di model pertama ini atau dengan input gempa statik ya, kita dapatkan ada 2 ya, yang arah X dan arah Y. Kita dapat nilai C-nya sama dengan 0,129, nilai K-nya 1,212. Ini C-nya sama juga ya, 0,129, dan nilai K ini 1,212. Dan ini nggak selalu sama ya nilai di arah X dan arah Y. Ada kemungkinan dia akan berbeda tergantung model struktur kita. Nah, sekarang akan kita input ya nilai-nilai ini ke model ITEPS kita. Jadi akan kita input ke model ITEPS kita. Input ke ITEPS kita. Print screen. Oke. Dibiasakan di save as terus ya. Ini saya buat judulnya gempa statik ya. Nah, gimana cara menginputkan ya? Jadi kita akan melakukan perhitungan otomatis ya oleh software ITEPS ini. Caranya bisa kita pilih di load patterns di sini. Ya, define load patterns. Print screen.
load patterns. Nah, di sini kita baru menginputkan biasanya baru div, live, dan SDL. Yang ini belum ada ya. Coba saya hapus dulu. Ya, jadi si gempa statik ini akan kita inputkan di sini. Kita input misalkan namanya adalah EQX untuk gempa statik arah X. Kita pilih seismic. Ini kita ambil user coefficient karena kita sudah menghitung nilai koefisien yang akan kita gunakan C dan K ini, ya, user coefficient. Lalu kita add new load, ya. Lalu kita modifikasi. Kita modify seperti ini. Karena ini gempa statik arah X, jadi yang kita input bisa ini ya, bisa X direction atau ada nilai eksentrisitas, ya. Tapi saya aktifkan aja yang hanya X direction saja, ya, seperti ini. Nah, ini kita input nilai Bezier koefisiennya. Dapatnya berapa ini? Halo? 0,129. Oke, 0,129. Nilai K-nya kita input 1,212. Ya, ini kita terapkan di seluruh lantai ya. Dari base, dari dasar sampai ke lantai paling atas. Oke. Lalu kita buat lagi yang EQY atau gempa statik arah Y. Kita add new load lagi, ya. Kita modifikasi. Yang kita aktifkan di arah Y ya, Y direction seperti ini. Nilainya juga sama. Kebetulan sama seperti nilai arah X 0,129. K-nya 1,212. Oke. Ya, sudah selesai. Kita menginputkan nilai untuk statik arah X dan statik arah Y. Oke. Kita save dahulu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Wah, saya lupa tadi saya screenshot. Bentar ya. LT print screen. Lalu ini saya paste di sini. Nanti pintar-pintar ya bacanya. Oke? Iya, Pak. Oke. Print screen lagi. Ini kita main cepat aja ya. Ini yang arah X. Lalu yang arah Y. Oh, ini lagi saya rekam loh. Nanti saya share ya videonya. Boleh, Pak. Oke. Aku nggak bisa ya. LT print screen. Oke. Kita geser dikit. Oke, save. Oke. Ya, kita save. Jadi, kita sudah menyelesaikan model yang pertama ya. Model yang pertama yang dimana membuat model gempa statik. Sekarang kita buat model gempa dinamik. Ya, model gempa dinamik. Kita save as lagi ya. Kita save as lagi. Ini namanya gempa dinamik. Dinamik reguler. Oke. Di sini kita akan coba menginputkan ya. Menginputkan nilai skala gempa awal. Ini ada keterangan awal ya, karena nanti ada skala gempa akhirnya. Skala gempa awal
di arah X dan juga di arah Y. Ya, di arah X dan di arah Y. Caranya bisa kita hitung dari penjelasan berikut ya. Nah, ini kita membutuhkan beberapa data ya, yaitu I, G, dan juga R. Jadi untuk menentukan skala awal ini, ya, pertama adalah I kali G dibagi R. Ya, faktor keutamaan dikali dengan gravitasi dibagi dengan koefisien dari model struktur kita yang nilainya 7 tadi. Ya. Jadi kita mendapatkan nilainya adalah dari persamaan ini ya. Jadi ya X sama kok, X sama Y ya. Langsung aja dibuat hasilnya. I kali G bagi R. I-nya 1 ya, karena hotel, dikali dengan G-nya 9,81 dibagi dengan 7. Dapatnya 1,40. Ya, kita gunakan 1,4. Kita print screen dulu. Save. Ya, 1,4. Baik di arah X ataupun di arah Y ya. Ini adalah skala gempa awal untuk yang dinamik. Untuk yang dinamik. Nah, saya rapikan dulu. Ini untuk yang dinamik ya. Saya buat dinamik. Dinamik ini maksudnya adalah yang menggunakan respon spektrum ya. Kan tadi di awal harusnya udah rekan-rekan input semuanya untuk gaya gempa respon spektrum. Dia tuh speknya di sini ya. Nah, di tahapan ketiga modeling struktur, input beban atau kombinasi beban SDL, DLL, dan gempa. Nah, di sini rekan-rekan udah menginputkan nilai atau input dari respon spektrumnya. Yang ini ya, saya buat fungsinya respon spektrum di Timika ya, di Timika seperti ini ya. Sekarang kita inputkan nilai scale vektornya, define define load case ya. Di sini kita buat lagi, ini awalnya nggak ada ya. Spek X ini belum ada ya. Spek X belum ada. Seperti itu awalnya. Lalu kita buat ya, spek X dan spek Y. Ini nggak saya buat ulang. Spek X dan spek Y-nya seperti ini. Ya. Lalu kita modifikasi nilai scale vektornya. Ya. Scale vektornya adalah 1,4. Nah, ini saya kasih keterangan tambahan ya, ini Sukamis nanti. 1,4 ini dengan kondisi satuannya adalah meter. Ya. Meter. Yang sedang aktif sekarang adalah satuannya berupa milimeter. Yang saya gunakan sekarang. Harus saya ubah dulu ya menjadi meter. Seru. Unit. Konsisten unit. Nah, satuannya kita pilih jadi meter. Ya, jadi meter lalu oke. Oke, masing-masing lagi. Lalu coba kita input ulang. Define load case. Ya, spek X-nya atau spektrum arah X modify. Nah, ini kita ubah, udah berubah kan jadi 1 komaan. Nilai 1,4. Ya. Untuk arah X nih. Spek X 1,4. Karena arah X kita input nilainya U1 ya. U1.
Oh, tunggu, saya lupa saya screenshot. Jadi define load cache. Define load cache. Lalu kita pilih spec X, modify ya. Kita print screen lagi. Lalu kita modifikasi. Nah, kita input nilainya adalah 1,4 ya. 1,4 ALT print screen. Oke. Ya, seperti ini. 1,4. Ini arah X ya. Juga sama untuk yang arah Y ya. Kita input juga 1,4. Ini jangan lupa diubah ya. Yang U2 tadi kan U1, ini U2. Dia ke arah Y. ALT print screen. Kita paste lagi. Pak Jeffrey, Silakan. maaf Pak, saya izin keluar karena baterai udah mau loaded. Oke, silakan. Isi absen dulu ya. Satu koma empat. Oke, save. Saya share lagi link untuk yang jam kedua ya. Ini pertemuan yang ke-9. Ya, silakan diakses ya. Ini yang jam pertama, ini yang jam kedua. Oke, jadi alhamdulillah kita udah selesai ya membuat input beban dinamik ya. Gitu aja Pak. Iya, gini aja. Ya. Udah selesai untuk input beban gempa dinamik ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Boleh dilanjutkan? Jadi udah beres ya pembuatan dua model. Model 1 sudah, model 2 sudah, sekarang model 3. Sekarang kita ingin memeriksa terlebih dahulu atau membandingkan lebih tepatnya antara beban gempa statik dan beban gempa dinamiknya dengan membandingkan beban geser dasar nominalnya ya. Pada statik ini harus tercover 85% pada gempa dinamik. Caranya seperti ini. Ini tolong ya diperhatikan. Ini kita siapkan dulu ya. Ada 4 tab di sini ya. Siap dulu. EKX, EKY, spec X, spec Y ya. Nanti buat seperti ini EKX, EKY. Lalu kita running ya. Karena di runningnya lama, kalau saya running ulang nih, ditunggu dulu ya running ulang. Silakan, ada pertanyaan sambil nunggu. Pak,
Ya, silakan. Pak, maaf Pak, kalau boleh itu hasil rekamannya bisa di-share nggak Pak? Ntar lupa lagi langkah-langkahnya Pak. Kan tadi udah dibilang, nanti saya share ya. Oke. Maaf Pak. Oke, Mas Anggi. Yang lain silakan. Banyak yang belum oke ya. Kemarin sampai mocapnya nih di UTS, mocap belum oke. Partisipasi massa juga belum oke. Nanti tolong ya diperbaiki lagi. Kalimat punya saya udah Pak. Ya, yang sudah oke, aman kok. Ya. Untuk yang belum oke. Yang lain silakan, ada pertanyaan. Wah, ini pada kemana nih? Jam pertama ada 33 orang nih. 33 kurang 7. 26. Ini cuma 11. Ya, kita langsung 2 kali pertemuan ya hari ini. Nah, masih belum selesai. Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Ya, atau saya pakai dulu ya dari data sebelumnya. Jadi nanti kita punya 4 output nih, EQX, EQY, spek X dan spek Y. Jadi yang ini adalah output untuk statik. Ini output dari dinamik. Ini keduanya adalah hasil output dari ya story shear-nya. Ya. Output dari story shear di UTEPS ya. Lalu kita rekap di sini. Kita cek lagi. Masih belum ya. Nah, nanti skenario seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi kita mau membandingkan di 2 arah. Ada arah X dan ada arah Y. Arah X dan arah Y. Jadi nanti kita membandingkan pertama antara statik X kita bandingkan dengan dinamik X. Nanti yang kita gunakan adalah hanya 85% ya, atau 0,85 statik. Ini kita ambil untuk desain dinamik kita. Sama halnya juga untuk di arah Y. Ya, statik Y ini kita bandingkan dengan dinamik Y. Kita ambil nanti 0,85 dari statiknya yang Y untuk gempa dinamik kita di arah Y. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba menghitung nilai apa yang kita ambil untuk output beban statik ini. Oke, alhamdulillah ya, sudah selesai. Kalau saya biasanya menggunakan satuannya adalah ton meter ya. Saya biasanya menggunakan satuannya ton meter. Tolong di set ya unitnya, ton meter seperti biasa caranya. Nah, cara mengambil data ini rekan-rekan sekalian ya,
Caranya adalah saya hidden dulu. Ya, pilih display show tables. Oke. Saya print screen dulu. Ini ya, display show tables. Nanti tolong pilih yang result. Selection. Oh, ini ya, StoryForce ya. StoryForce, kita klik OK. Ya, StoryForce ya. Tadi belum saya print screen ya. Pilih yang StoryForce. Seperti ini. Nah, outputnya seperti ini. Kan tadi ceritanya kita ingin mengambil output yang EKX, EKY, SpecX, SpecY. Nah, jadi karena masih belajar ya, kita ambil satu persatu aja. Ini kita klik kanan, ya, klik kanan nih, klik kanan. Kita pilih yang EKX dulu, EKX klik, ya. Ini saya print screen deh. EKX, ya muncul seperti ini. EKX. EKX. Ya, ini tinggal kita seleksi, lalu kita copy. Ini satuannya belum saya ubah ya, nanti ubah ke tone meter. Copy lalu kita paste ke sini. Selesai. Ya. Kita dapatkan, anggap ini ya, nilainya udah yang udah saya dapatkan. Dapatnya nilai ini, tone meter satuannya. Ya. Kita dapatkan nilai ini, kita print screen. Ini adalah nilai EKX. Ya, nilai EKX seperti ini. Ya, lalu nanti rekan-rekan terapkan juga untuk yang lainnya. Sekarang yang EKY, ya, yang EKY. Caranya klik kanan lagi, pilih yang EKY, ya, seleksi semuanya, klik kanan, copy. Lalu kita paste ke Excel-nya. Ya. Seperti itu ya. Lalu pilih yang SpecX sekarang. Nah, ini EKY. EKX dan EKY. Lalu berikutnya yang SpecX ya. Kita klik kanan, pilih SpecX seperti ini. Ya, dapat kan SpecX di sini. Kita print screen dulu ya. Ini SpecX seperti biasa, lalu kita copy lagi ya. Kita seleksi, lalu kita copy, pindahkan ke Excel-nya ya, SpecX di sini. Kita paste, ya. Lalu kita buat juga yang di SpecY, SpecX dan SpecY. Sampai sini paham?
Ya Pak. Paham? Pak. Paham ya? Oke ya. Jadi kita sudah dapat nilai gempa, statik dan dinamiknya ya. Sekarang akan kita olah data-data tersebut ya. Data-data tersebut. Saya print screen lagi. Nah, di sini rekan-rekan semua, dari EQX kita ambil nilai maksimumnya. Jadi kita ambil nilai maksimumnya. Saya hapus dulu yang ini. Ini contoh ya. Contoh, saya ada beberapa lantai. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, 6, 7, lantai 8, dan lantai atap. Ya. Di sini setiap lantai dia memiliki dua nilai, ya. Di mana dari top lantai dan bottom lantai. Ini kita rekap rekan-rekan semua dengan menggunakan nilai karena ini arah X ya, gunakan yang arah X, Vx. Nilai yang dimutlakan, nilai maksimum yang mutlak. Antara dua nilai ini, kalau dimutlakan, mana yang paling besar? Yang mana? Yang top. Kalau dimutlakan, mana yang besar ini? Yang atas Pak. Atas. Dimutlakan tuh jadi gini ya, jadi positif. Min 26 jadi 26. Ini jadi Yang bawah berarti. 39. Yang bawah ya. Ya. 39. Jadi kita dapat 39 di lantai yang upper, yang roof. Lalu berikutnya, yang di lantai 8 kita pakai yang mana? 215 ya. 215. Yang ini lantai 7 pakai 378. Oke, bagus ya, udah paham ya. Pokoknya nilai nanti dimutlakan ini dijadikan positif ya. 378 dan seterusnya sampai ke lantai dasar. Ini dapat 794. Ya. Ini nanti tolong rekan-rekan terapkan ya di semua input atau output yang telah kita ambil ya, di statik ataupun di dinamik. Saya print screen dulu. Sebentar. Jadi nanti kalau seperti ini, nilai ini ya yang akan kita pakai. Yang kita pakai untuk dibandingkan ya. Untuk dibandingkan. Bandingkan kemana Pak? Ke sini nih. Yang ini loh. Ya. Print screen. Ya, ini saya hapus ya. Dapatnya 39, 215, 378 dan seterusnya. Yang EQY nanti diperbaiki juga ya, EQY. Umumnya untuk nilai EQX dan EQY selama nilainya sama ya. Selama nilainya sama, nilai C sama, nilai T-nya sama, umumnya dia akan sama nilainya. Ini kan 215 sama juga kok, 215. 378 sama juga. Ya, seperti itu. Lalu yang spek
X ya. Ini juga sama yang spek X. Jadi kita ambil ya. Kita ambil yang arah X ini. Yang nilai maksimum yang telah dimutlakan. Ini kita ambil jadi 21. Yang ini 124 dan seterusnya, dapatnya misalkan di lantai ini berlantai 4 ya, 442 dan seterusnya ya. Ini baik di arah spek X dan spek Y. Bedanya apa Pak? Spek X sama spek Y. Kalau spek X otomatis nanti nilai gaya gesernya akan lebih besar di arah Vx. Kalau spek Y akan lebih besar di arah Vy, seperti itu. Print screen. Ya, Ctrl V. Ya, seperti itu. Lalu kita rekap ya. Jadi kita punya 4 data tadi. Punya 4 data. Ya. Ada nilai mutlak dari si EQX ya. Yang ini dapat nilai 1. Ya. EQX. Lalu nanti kita punya yang kedua ya. Ini sorry. Ini kita punya nilai kedua EQY. Nanti kita punya juga nilai yang ketiga dari spek X ya. Dari spek X ini spek X. Lalu nanti kita punya yang keempat ya, spek Y. Ada 4 nilai. Bandingkan dengan ini. Ya, ini bandingkan dengan yang ini ya. Kurang lebih nanti tolong dibuat seperti ini outputnya. Ya, rekapnya seperti ini. Yang EQX ini yang ini. Ya, ini kita hitung tadi loh. Yang 38, 217. Mungkin nilainya beda ya. Nilainya beda tadi kalau kita hitung dapatnya 39. Ini 38 ya, 38, sekian. Yang penting sama ya outputnya. Paham? EQX ini spek X. Ya. Pertama kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dulu di arah X. Ini kayak nggak perlu di screenshot ya. Nah, kita bandingkan dulu di arah X. Di arah X, bahwa tadi 85% dari gempa statik ya, kita gunakan untuk desain dinamik kita ya. Desain dinamik kita. Di sini 0,85 statik ini tadi di total ya. Setelah kita dapatkan tadi, kita total seperti ini. Paham? Yang ini loh. Ya, kan udah dapat tadi ini 39, 215. Nanti ini semua dijumlahkan. Paham? Lanjut Pak. Oke. Ya, kita total dapatnya statik ini adalah 4.900 sekian ya. Statik kita dapatnya ini 4.918 ton ya. Sedangkan dinamiknya adalah 3.108 ton. Ini kita hitung 0,85 kali 4.918. 0,85.
0,85 kali 4918 sama dengan 4180 ya. 4180 sama dengan 3108. Nilainya sama nggak ini? Nilainya sama nggak? Statik dengan dinamik? Beda, Pak. Beda kan? Kalau beda gini artinya ternyata gempa dinamik kita ya, gempa dinamik ya saat menggunakan SF awal belum memenuhi 85% dari statik ya, belum memenuhi 85% statik, sehingga gaya dinamik kita harus diperbesar. Paham? Jadi harus diperbesar. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menambahkan faktor pengali lagi ya, faktor pengali. Atau ini saya tambahkan ada nilai SF untuk arah X sama dengan 4180 yang ini ya, dibagi 3108. Kita cek. Mana kalkulatornya? Oh, di sini. Dibagi 3108. Dapatnya berapa ini? Halo. Iya Pak, bentar Pak. Itu. Ini baca aja. Dapatnya berapa? 1,345 Pak. Oke. Dapatnya 1,345. Artinya apa? Nanti di arah X ini untuk SF akhirnya, SF akhir dinamiknya sama dengan SF awal dikali dengan SFX 1,4 yang tadi ya, dikali 1,345. Ini dapatnya adalah 1,4 kali 1,345. Dapatnya 1,809 ya. Dapatnya 1,089. Oke, salah deh. Sorry. 1,809 ya. 809 ya. Itu buat apa Pak? Nanti kita lanjutkan. Kita hitung dulu yang di arah Y ya. Yang arah Y kita ambil ini ya. Ambil ini 0,85 kali 4918 sama ya hasilnya ya. 4180 kita bandingkan dengan 3278 kita hitung dulu SFY nya 4180 bagi 3278 4180 bagi 3278 dapatnya 1,275 ya. 1,275 sehingga SF akhirnya ini arah X ya, ini arah Y sama dengan 1,4 dikali 1,275 1,275
kali 1,4 1,785 ya, 1,785 ya. Selesai. Kita sudah mendapatkan nilai skala vektor akhir ya, baik di arah X ataupun di arah Y. Kita print screen dulu, new slide, kita paste ya. Jadi nilai tersebut ya rekan-rekan, kita inputkan ke model yang ketiga. Ini sudah model 1, model 2 sudah, model 3 yang terakhir. Ya, model 3. Jadi kita save as lagi aja. Kita save as. Ini Justel chemical gempa dinamik fix ya, fix banget. Nah di sini kita edit kembali ya, kita edit kembali skala vektornya yang di sini, yang di load case, spek X nya kita update. Awalnya 1,4 ya, lalu kita pakai yang nilainya 1,809 untuk arah X ya, 1,809 1,809. Oke, yang arah Y ini kita input, nilainya adalah 1,785 1,785. Oke. Save. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Halo, gimana? Itu udah selesai Pak. Nanti tinggal mencari gaya dalam itu Pak untuk pembersihan. Belum. Masih ada lagi ya, Mas Anggi habis ini. Habis ini kita cek lagi simpangan izinnya terlewati atau enggak gitu. Nanti harus dicek lagi ketidakberaturannya. Ya. Ketidakberaturan vertikal, horizontal itu harus dicek. Ini nanti deh ya. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi target kita hari ini sudah mencapai perhitungan skala gempa ya, yang benar-benar digunakan untuk perencanaan elemen strukturnya, balok, kolom, plat, dan yang lainnya. Kan kalau sebelumnya kan rekan-rekan setelah input skala gempa, spektrum, langsung di running, langsung desain kan? Itu nggak seperti itu. Harus hitung dulu ya, berapa SF akhir di arah X dan di arah Y-nya. Silakan, gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya untuk pembebanan Pak. Yang dibebani itu hanya lantai aja Pak. Kalau dari kolom sama balok, ada beban yang dimasukkan nggak Pak? Itu tergantung ya. Tergantung dari kondisi aktualnya gimana dari arsiteknya Kak. Kalau di balok tentu kita kasih beban seperti di perimeternya di pinggir ini ya. Kita kasih beban, ada beban dinding kan? Ada beban dinding. Jadi kita kasih beban merata. Sign, frame load, distribute. Ya tinggal dihitung saja berapa beban dindingnya. Ya, beban dinding dikali dengan tinggi dindingnya. Paham?
Putu hal? Iya Pak, hadir. Gimana Mas Putu? Ya Pak, saya lagi memperhatikan step-stepnya Pak. Oke ya. Jadi untuk tugas berapa ya? Terakhir? 3 kayaknya Pak. 3 Pak. 3 ya. Jadi sekarang untuk tugas 4. Jadi selesaikan poin-poin yang belum oke. Kemarin tuh masih ada yang belum oke di mode shape-nya dan juga partisipasi masanya ya. Lalu dilanjutkan dengan menghitung ya, skala faktor gempa dinamiknya. Ini yang SF akhir tadi ya. SF akhir. Paham? Nanti ya, cara saya memeriksa ini seperti ini. Kalau SF akhirnya terlalu besar ya, seperti misalkan nilainya di atas 3 ya, atau ada yang di atas 10. Ini ada pertanyaan ya, kok bisa sampai sebesar itu. Jadi umumnya itu ya rekan-rekan, umumnya itu range-nya mulai dari ya, dari 1 sampai ya sampai 3,5 lah. 3,5 ini udah besar sekali yang saya rasa ya. Jadi range-nya kalau SF-nya lebih dari 3,5 itu tolong diperbaiki. Apa yang diperbaiki ya? Diperbaiki bisa perbesar kolom atau firewall-nya, dipertebal ya. Atau nanti tambah kolom atau firewall, bisa tambah balok juga atau perbesar balok juga bisa ya. Atau bisa juga pertebal pelat ya, pelat. Jadi ini salah satu cara untuk mengurangi scale faktor gempanya. Paham? Paham ya? Ini susah-susah gampang ya. Kalau saya dulu udah mencari sampai nih di tanggal 5, tanggal 7. Ya, jadi harus coba-coba ya, banyak sekali loh. Ini saya dapatnya awalnya 2,4, 1,7. Baru terakhir yang dapat yang paling hemat lah ya, 1,8 dengan 1,7. Jadi ini nanti harus sering-sering ya running, cek lagi. Makanya dibuat di Excel-nya ya, jadi agar lebih praktis, lebih cepat. Paham? Ya Pak. Oke. Print screen. New slide. Ctrl V. Oh, ini pengerjaannya 2 minggu ya. 2 minggu, jadi 2 minggu lagi kita ada materi tambahan ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan semua. Mungkin sekian ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.